Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kesehatan merupakan faktor penting bagi setiap manusia, sehingga keberadaan industri alat kesehatan juga menjadi begitu penting, terutama di era pandemi COVID-19. Halo Indonesia, perkenalkan kami dari tim Polibatam 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Amar Al-Syakib, serta dua orang rekan saya, Nafsia Yohan dan Teddy Setiawan. Melalui video ini, kami akan memaparkan hasil analisis kasus kami mengenai desain organisasi dan perencanaan sumber daya manusia dengan mengadaptasi framework teaching industry. Penelitian merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Menurut UU nomor 12 tahun 2012, pasal 1 ayat 9, tridharma perguruan tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk perwujudannya ialah teaching industry, di mana dua dosen teknik mesin FTUI, Yudan Mulaza dan Sugeng Supriyadi, berhasil mendapatkan hibah dari Ristekti untuk membangun teaching industry di Universitas Indonesia. Teaching industry yang dibangun berfokus untuk mengembangkan produk alat kesehatan, dikarenakan lebih dari 94% alat kesehatan yang ada di Indonesia adalah produk impor, yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Indonesia yang seharusnya mampu menjadi tuan rumah untuk industri alat kesehatan di negeri sendiri. Inovasi produk yang berhasil dikembangkan oleh tim Yudan dan Sugeng, yaitu implan CMF pada tahun 2017, yang juga memperoleh ISO 13485 dalam proses desain alat kesehatan. Inovasi produk selanjutnya pada awal tahun 2020, yaitu Floxoid Nasofarin. Dalam pembuatan produk ini, tim Yudan dan Sugeng bekerjasama dengan 4 mitra perseroan terbatas yang berhasil mendonasikan 600.000 unit Floxoid ke berbagai rumah sakit, dan fase berikutnya akan dibuat lebih komersial. Upaya untuk melanjutkan inovasi dan produksi alat kesehatan di Indonesia ternyata tidaklah mudah dan perlu menghadapi berbagai tantangan seperti administrasi dan peraturan birokrasi yang cukup kompleks, teknologi transfer office yang belum tetap, dan skema bagi hasil yang belum jelas. Sehingga diperlukannya desain organisasi dan perencanaan sumber daya atau model insani yang mengadaptasi kebutuhan komersialisasi teknologi kampus dengan framework teaching industry. Teaching industry memiliki konsep yang sama dengan teaching factory, yaitu melakukan integrasi ilmu dan pengalaman yang ada di dunia industri ke dalam lingkup kampus. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai keahlian yang diintegrasikan dengan kebutuhan yang ada. Integrasi ini dilakukan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan suatu produk, baik jasa maupun barang. Soloris dalam jurnal Teaching Factory Cycle for Knowledge Transfer menjelaskan siklus yang diterapkan di Teaching Factory. Siklus tersebut menunjukkan adanya interaksi langsung ke industri di setiap kegiatan Teaching Factory. Hal ini menciptakan adanya diskusi mengenai pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Dalam pelaksanaan teaching industri ini, kami menyarankan penggunaan struktur organisasi matriks seperti yang kami tampilkan di layar. Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur kami lampirkan di makalah. Struktur organisasi metrik atau organisasi proyek cocok digunakan untuk struktur organisasi staf dan lini, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan. Alasan yang melatar belakangi penggunaan struktur ini karena kondisi perguruan tinggi, dalam hal ini UI, yang bekerjasama dengan banyak pihak, sehingga memudahkan dalam pembagian sumber daya manusia. Selain itu, sesuai dengan cerita Yudan dan Sugeng, yang ingin mengembangkan kemampuan mahasiswa UI melalui proyek ataupun product-based learning yang menghasilkan alat-alat kesehatan. Dengan pelaksanaan struktur ini, masing-masing tim akan fokus pada keahlian dan penciptaan produk yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang harus dicapai. Dalam pelaksanaan struktur ini, teaching industry harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menunjang pelaksanaannya. Pihak yang terlibat yaitu ada pihak internal dan eksternal. Bagian tersebut menunjukkan adanya hubungan kemitraan dan peran kampus, litbang atau perguruan tinggi lain, pemerintah, dan industri pada teaching industry.
Pihak kampus dalam hal ini UI menjadi jembatan antara teaching industri dan pihak eksternal. Litbang atau perguruan tinggi lain sebagai mitra kampus dalam sharing informasi dan diskusi terkait pengembangan ilmu dan teknologi. Pemerintah memiliki peran pembuat kebijakan yang mendukung kegiatan teaching industri di kampus. Dan yang terakhir adalah industri. Industri yang dimaksud tidak hanya perusahaan, namun juga organisasi dan komunitas yang berkaitan dengan bidang-bidang kesehatan. Setelah membahas mengenai struktur organisasi dan masing-masing jabatan yang ada di dalamnya, selanjutnya kita akan membahas terkait spesifikasi jabatan. Pada kesempatan ini, kami akan membagi menjadi 2 spesifikasi jabatan. Yang pertama adalah spesifikasi umum, dan yang kedua adalah spesifikasi khusus. Pada spesifikasi umum, terdapat 3 unsur, yakni dosen, dosen praktisi, dan mahasiswa. Untuk spesifikasi khusus, akan terdapat 9 unsur. Yang pertama adalah Dewan Pengarah yang akan dijabat oleh Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan UI. Kemudian adalah Ketua yang nantinya akan memimpin teaching industry secara keseluruhan, manajer proyek yang nantinya akan memimpin masing-masing proyek, serta terdapat 6 divisi fungsional, yakni divisi riset dan teknologi, produksi, quality assurance, SDM, administrasi dan keuangan, serta divisi komersialisasi dan kemitraan. Masing-masing divisi ini nantinya akan memiliki spesifikasi khusus, yakni harus memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan divisi tersebut. Melalui analisis kasus yang ada, kami juga memiliki 4 rekomendasi. Rekomendasi yang pertama adalah perlunya koordinasi yang kuat untuk menjaga komunikasi antar divisi dan anggota. Koordinasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam membangun internal teaching industry. Rekomendasi yang kedua adalah mengatur secara ketat wewenang dan tanggung jawab. Dengan adanya pengaturan terkait wewenang dan tanggung jawab, hal ini akan memastikan tidak terjadinya overlapping atau tumpang tindih antar wewenang. Kemudian rekomendasi yang ketiga adalah membuat workshop dan pelatihan kepada setiap pihak yang terlibat. Workshop dan pelatihan dapat menunjang kinerja setiap divisi dan anggota. Hal ini nantinya juga akan menunjang teaching industry. Kemudian rekomendasi yang terakhir adalah memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan pihak eksternal atau stakeholder. Dengan adanya hubungan kemitraan yang baik, nantinya akan memudahkan teaching industry untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak. Demikian hasil analisis kasus kami mengenai desain organisasi dan perencanaan sumber daya manusia dengan mengadaptasi framework teaching industry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.